Hening, sepi, deru ombak terdengar memecah bibir pantai. Di ufuk barat memerah, bertanda bahwa sang surya telah kembali ke peraduan. Di keheningan malam yang membeku ini, hanya terdengar suara jangkrik berirama, seolah-olah nyanyian kematian. Sayup-sayup lolongan anjing hutan memberi petanda bahwa di tempat ini akan terjadi pertumpahan darah yang akan menuliskan sejarah tanah Rencong. Di keheningan malam yang mencekam, dari arah Kuala Bubon terlihat 6 sosok bayangan hitam mengendap-endap seolah-olah hantu malam. Satu persatu bayangan itu berhenti di bawah pohon berubah. 6 bayangan itu adalah Tengku Umar beserta panglima-panglimanya. Saudara-saudara, mari kita beristirahat di sini. Nampaknya tempat ini aman dan tempat ini baik. Sesuai menurut rencana kita akan menanti teman-teman yang belum sampai di sini. Oh iya, Bang Ali, bagaimana pesan saya kepada kepunya Ali yang ada di Melamu? Apa sudah disampaikan? Sudah, ampun. Tadi dari pukul saya telah mengirim 2 orang kurir dari Melamu, yaitu Mas Wi dan Mami. Bang Galih ya. Pagi-pagi keduanya sudah berangkat. Saya mengatakan agar kita punya Ali dan Putri bahwa malam ini kita akan menyerangkan Sim. Bila terdengar suara letusan, supaya kawan-kawan di kedai rumput memesan lampu di atas jendela rumah masing-masing, supaya tahu yang mana kawan dan yang mana lawan. Baiklah kalau begitu. Oh iya, kalau coba lihat sekitar sini. Apabila perlu, tinjau sampai ke seberang. Nanti sebentar malam kita akan menyerang Tangsi Melabu setelah semua rombongan tiba di sini. Itu asli kak? Enggak. Pantes. Telah lama masa yang baik ini aku nantikan. Sekarang barulah tiba saatnya. Sejak dari Kutaraja, aku kau kejar-kejar. Dan aku kau buru-buru. Berkali-kali aku dalam keadaan terjepit. Karena aku kekurangan senjata. Kape cilaka. Tapi sekarang nantilah kedatanganku. Sebentar lagi kita akan bertemu muka. Engkau atau aku. Ampun, saya dengar kabar bahwa Tangsi Melabu dalam keadaan busuk. Apa benar? Benar. Benar, Bang Bintang. Semua tenaga-tenaga keras dari KP Cilaka itu telah diberangkatkan ke Wailam guna menghancurkan kita. Baik, ampun. Saya dengar kabar hanya tinggal 18 orang lagi di bawah pimpinan Cincin Warbrok, termasuk Panhes musuh besar itu. Besok pagi kita akan minum kopi di kedai Melabu. Atau aku tewas. Dan mulai sekarang bersiap-siaplah dan berhati-hatilah. Saya ingin mengambil untuk menyelesaikan Malaysia. Baik, ampun. Tentara dari Tangsi Melabu, Letnan J.J. Fulbrook dengan pasukan Marsose kebanggaannya
melaksanakan perintah Jenderal Von Hos menyusuri pantai barat menuju Suak Ujung Nalang untuk menghadang pejuang-pejuang Aceh kebanggaan. Sebentar antaranya dari arah Melabu menyerbu pasukan Belanda di bawah pimpinan J.J. Verburg. Sebentar mereka menyiapkan pasukan, muncullah seorang tua memberi laporan kepada Letnan J.J. Verburg. Tapi Letnan, kok ya? Apa orang ada banyak laporan? Di sana Joshua ada di api. Saya lihat di sana ada di api. Apa dia bohong? Ampun, Nak. Oke. Letnan, siapkan kebiasaan, bunuh itu orang-orang Aceh, tangkap hidup, mati. Ngerti kan, Ke? Letnan! Jangan sampai gagal. Letnan! Saudara Stanley! Tiba-tiba terdengar suara gemuruh tembakan dari arah pasukan Belanda. Nah, ini adulan. Nah, ini kita lihat tuh. Sampaikan salamku kepada istriku cucunya hingga sampai darah penghabisan. Kalian telah cukup berjasa bersamaku selama ini. Lanjutkan pula bersama istriku cucunya dan harap tubuhku bila disentuh kafe cilaka demi kehormatan bangsa dan syahid atau mati. La ilaha illallah. Februari 1899 di pantai Suak Ujung Nalang
Sembur peluru menembus dada. Belum dah Aceh. Kau syahid sebagai sumber bangsa. Demikianlah persembahan